Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wandini dari program studi D4 Manajemen Perkebunan. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ekonomi mikro yang mengenai teori utilitas dan kurva indiferensi. Nah, sebelum memasuki pada pembahasan kali ini, kalian pernah bingung nggak memilih antara beli kopi di kafe yang ternama atau beli kopi di warung biasa, warung kopi biasa? Nah, ternyata keputusan tersebut dapat dijelaskan dalam teori utilitas loh. Mari kita bahas bersama-sama. Let's go. Apa sih teori utilitas itu? Nah, jadi teori utilitas merupakan teori dalam ekonomi yang menjelaskan tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang setelah mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Nah, maksudnya semakin besar manfaat yang kita rasakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan atau tingkat utilitasnya. Dalam teori ini, dapat diasumsikan bahwa konsumen akan bertindak secara rasional, yaitu memilih barang yang mampu memberikan kepuasan yang paling besar, sesuai dengan anggaran yang mereka miliki. Nah, teori utilitas memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada total utility atau utilitas total, yaitu seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi beberapa unit barang. Yang kedua ada marginal utility atau utilitas marginal, yaitu tambahan kepuasan dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Yang ketiga ada average utility atau utilitas rata-rata. Selain ketiga jenis tersebut, terdapat hukum Gosen 1 yang menyatakan bahwa semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh akan semakin berkurang. Contohnya, segelas air pertama saat haus terasa sangat nikmat, namun gelas berikutnya memberikan kepuasan yang semakin kecil. Selanjutnya adalah kurva indiferensi. Nah, kurva ini menggambarkan berbagai kombinasi dua jenis barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama pada konsumen. Artinya, konsumen tidak memilih salah satu kombinasi dibandingkan kombinasi lainnya selama masih berada pada kurva yang sama. Contoh, kita memilih antara membeli roti dan susu walaupun jumlahnya berbeda. Selama masih berada pada kurva yang sama, tingkat kepuasan yang kita rasakan tuh tetap sama. Kurva indiferensi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah, berbentuk cumbung ke arah titik origin, tidak saling berpotongan dan tidak menyentuh sumbu. Ini contohnya. Kurva yang letaknya lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Nah, dalam membuat pilihan, konsumen dibatasi oleh garis anggaran atau biasa disebut budget line. Garis inilah yang menunjukkan kombinasi barang yang mampu dibeli sesuai pendapatan. Jika harga barang turun atau pendapatan lagi naik, maka kesempatan konsumen untuk memperoleh kepuasan yang lebih tinggi juga meningkat. Kepuasan maksimum dicapai ketika kurva indiferensi bersinggung dengan garis anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen telah memilih kombinasi barang yang paling optimal. Nah, sebagai contohnya, ada seorang mahasiswa memilih antara membeli kopi di kafe yang seharganya 30 ribuan atau membeli kopi di warung yang seharga 10 ribuan. Kopi di kafe memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena suasananya nyaman, rasanya yang lebih khas, dan memiliki nilai estetika sendiri. Namun, beli kopi di warung lebih murah sehingga lebih sesuai bagi mahasiswa dengan anggaran yang terbatas. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen akan memilih produk yang memberikan tingkat kepuasan maksimal, namun sesuai dengan kemampuan finansialnya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori utilitas membantu kita memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam memberi barang atau jasa. Setiap orang tentu memiliki pilihan yang berbeda-beda karena kebutuhan, keinginan, dan kemampuan ekonominya juga berbeda-beda.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori utilitas membantu kita memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam memberi barang atau jasa. Setiap orang tentu memiliki pilihan yang berbeda-beda karena kebutuhan, keinginan, dan kemampuan ekonominya juga berbeda-beda. Semoga dengan materi ini kita dapat lebih bisa memahami alasan seseorang dalam menentukan pilihan saat berbelanja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.